Terus gue juga pesenin, ini jangan dipegang sama orang lagi bu. Reaksi lagi Fangi begitu lagi, Nunjuk lagi gitu. nunjuk lagi ya kan, Pak katanya udah, harus diambil sama orang yang suci. Iya, di situ juga banyak ngerasain perubahan hawa ya bang, karena emang kalau rumah yang nggak ada begituan terus tiba-tiba ada begituan kan, emang panasnya tuh panas-panas beda gitu kan, panas ngelekep, panas gimana gitu kan. Nah malam itu hawa itu ada gitu, jadi mereka semua pada ngerasain, apalagi ada ipar gua, karena keseringan sama gua kan, mungkin reaksinya di dia juga lebih cepet, dia jadi mual-mual gitu karena tekanan energinya bentrok, dia mual-mual kan, dia cuma ngelirik ke gua bilang udah diem, gua bilang. Akhirnya gua ada komunikasi sama mereka. Makhluk itu. Iya, gua buka komunikasi sama mereka. Oke. Akhirnya. Ya kan gua bilang, ya ini kenapa pada datang, gua bilang. Ini pakai bahasa kita aja ya, nggak perlu gua bahasa baku sama mereka ya. Iya, iya. Ya kan gua bilang ini kenapa pada datang gitu. Dan dia awalnya nggak ngegubris gua, dia cuma terus ngelihat temen gua si Fangi. Gua bilang kan, gua bilang sebelumnya sorry nih, gua bilang temen gua punya salah apa ya sama kalian ya, gua bilang kenapa sampai kayak begini gitu, gua bilang. Dia cuma jawab beberapa kata, dia cuma jawab tuh balikin hak kami. Oke. Dia bilang begitu, gua bilang. Balikin hak kami. Hak kami, hak dia, hak mereka tuh, Ah. hak si makhluk. Gue bilang hak gimana, gue bilang dia ngambil barang kita katanya. Gue bilang temen gue yang ngambil, gue bilang begitu kan, balikin barang kita. Dia nggak pernah mau jawab lebih dari itu, dia cuma ngomong begitu doang gitu kan, walaupun gue udah argumen, lu sendiri tahu yang ngambil bukan temen gue bilang, yang ngambil kan orangnya ini gitu, gue sebutin orang ini, gue gambarin sama mereka, ini yang ngambil orangnya bukan teman gue bilang, kenapa harus teman gue yang kena. Gua bilang. Dia nggak pernah mau jawab yang lain-lain, dia cuma minta balikin barang kami, balikin hak kami gitu kan. Akhirnya nggak lama dia pergi. Sorry, itu lo yang lu ajak ngobrol itu yang paling besar atau ya apa maksudnya? Atau Enggak, di pimpin situ- atau salah satunya gitu maksudnya? Random. Nggak random, emang mereka datang rame bang, Ah. jadi kayak ngebentuk letter U, kayak ngebentuk letter U, dan di tengahnya ada satu orang, ada satu makhluk ya, makhluk yang bukan orang. itu yang lu ajak komunikasi. Itu yang gua ajak komunikasi. Oke. Karena yang kayak begituan kan pasti punya pemimpin ya bang. Nah biasanya itu pemimpinnya itu bukan dilihat dari gedenya bang, gitu, dilihat dari powernya, Siap. dan dia yang powernya paling gede gitu. Oke. Oke, gue tanya begitu, dia tetap bilang kayak begitu kan. Akhirnya nggak lama dia pergi gitu. Berarti di sini kan gue nangkep ya, oh akar masalahnya itu batu yang diambil. Gue bilang batu yang diambil, gue datangin lagi teman-teman dakinya, gue bilang udah bisa dihubungin apa belum, bisa kata dia, bisa datang kemarin nggak malam ini, nggak bisa, dia bilang kalau mau besok. Gue bilang kalau besok gue nggak mau tanggung jawab, gue bilang gue mau ngebantu di sini karena ini kena ke teman gue, kalau sisanya gue nggak mau tahu. Karena salah bukan salah dari teman gue ya, salah dari mereka gitu. Harusnya kalau lo nemu sesuatu walaupun itu bagus tapi bukan hak lo, nggak perlu diambil. Iya. Karena kadang di gunung kan emang banyak godaan-godaan kayak gitu kan, entah ada apa kan. Akhirnya gue udah pusing, yang lain juga pusing, nggak tahu gimana. Nah salah satu orang pendaki punya nyari-nyari nomornya si Kuncen Guntur. Dapet tuh, dia telepon, dia jelasin sama si Kuncen keadaan Fangi begini kan. Nah Kuncennya bilang itu masih bisa sembuh, kata Kuncen, itu masih bisa sembuh. Yang penting salah satu dari kalian ada yang balik ke Gunung Guntur bawa telur ayam 1. Tulang ayam. Telur. Telur ayam. Telur ayam, sorry telur maaf. ayam. Telur ayam 1. Gue bilang oh nggak bisa, itu namanya dijebak bang. Itu soalnya kalau orang udah maaf ya, Iya.
kalau yang namanya kuncen, apalagi kuncen nih, ada sisi-sisi gelap yang nggak pernah dikeluarin sama si kuncen, tapi gue tahu. Oke. Gitu. Nah kalau dia udah minta telur dan dia minta salah satu orang buat nganterin telurnya ke sana, itu namanya tanda jadi, Bang. Tanda jadi kalau temen gue Diambil. jadi budak di sana. Oke. Dan gue nggak mau dong, gue bilang, heran. Walaupun dia dikasih iming-iming, dia ngiming-imingin, enggak, itu bakalan sembuh. Bohong, gue bilang, bohong. Dan di situ karena udah pada stres semua, teman-teman gue, teman-teman dia, teman-teman pendakinya, udah nggak ada yang mau lagi dengerin gue. Dia tetap kekeh mau bawain telur ke sana. Nah di situ jadi ada pro sama kontra sedikit tuh si Soleh, dan beberapa temannya tetap ngepro ke gua. Beberapa orangnya lagi termasuk orang-orang Tambun ini ngepro ke sana. Gitu. Oh ya udah, gua bilang kalau lo mau jalan. Tapi gue ingetin sekali lagi ya, ini temen lo loh, ini temen gue, ini temen lo juga gitu. Apa iya lo ikhlas temen lo dijadiin begituan di sana gitu? Kalau gue sih nggak pernah ikhlas. Tapi kalau lo ikhlas ya coba lo pikirin. Terus gue ingetin sekali lagi, jangan salah, abis ini selesai ya, sampai itu barang dibalikin nggak bakalan beres gitu. Pasti dia terus nagih. Pasti ntar dari si Fangi entah ke siapa Benar. itu nggak bakalan selesai. Jadi lo harus pikirin kalau lo mau ngasih. Ada juga beberapa yang bilang, terus gimana bang, harus gimana gitu. Gue cuma bilang cari barangnya, pulangin. Nah akhirnya berangkat tuh mereka tuh. Berangkat ke Garut atau nyari? Berangkat ke Garut. Oke. Batunya kan udah dibuang di jalan, nggak tahu di mana tuh. Mereka Dengan bawa telur ayam itu ya, Bang? Iya. Yang 6 orang itu. Siap. 6 orang itu bawa telur ayam. Gue tetap ada di situ. Ibunya juga yang dari tadi ngedengerin obrolan tuh udah berapa kali pingsan, Bang. Berapa kali pingsan karena emang ada beberapa nge-clash kan, gue sama siapa tuh, gue ada nge-clash. Akhirnya gue samperin ibunya, ibu, bapak, gue kumpulin keluarganya, dikelasin ya bu, pak, nah, ya kan daripada begini, Fangi juga capek bu, pak, gitu. Kita usaha buat ikhlasin aja, mungkin ini udah jalan yang paling jalan yang paling baik buat Fangi. Masa iya kita tega ngeliat Fangi kayak gini terus kan. Nah akhirnya gue punya satu cara, dan itu awalnya gue nggak yakin kalau itu bisa, maksudnya soalnya belum pernah gue coba sama sekali, belum pernah gue coba. Tapi karena mentok, akhirnya gue beraniin diri buat coba. Nah, di situ kan batu yang mereka ambil itu gue udah tahu bentuknya, warnanya gitu kan. Nah, sedangkan kalau buat energinya ini gue nggak begitu engah kan. Akhirnya gue bikin batu yang seperti itu, batu yang seperti yang mereka mau, yang mereka minta. Energinya gue bikin agak sedikit tipis ya. Karena kalau dari yang gue cek, gue terawang itu kan emang itu batu enggak wah banget sih, maksudnya enggak kayak Emerald 5 powernya buat apa gitu. Ini enggak wah ya? Iya, jadi ini kayaknya emang ngincer, kalau feeling gua mah, pikiran gua gitu, ngincer. Emang dia makhluk itu mau nyari budak baru gitu kasarnya. Nah akhirnya gue bikin yang plek sama percis, walaupun power yang nggak terlalu gede kan. Ya tinggal bismillah deh waktu itu deh. Niat gue ya Allah tolong dibantu, gue cuma mau nyelesain. Kalau emang yang terbaik itu udah ya udah gitu, maksud gue jangan ditahan kayak gini gitu kan. Akhirnya gue datang ke sana, Ke Garut. ke Guntur. Oke. Maaf datangnya nggak real ya, Oke, iya Pak. lintas ini ya maksudnya. Gue datang ke sana. Time travel ya. Ya, gue datang ke sana. Gue teriak-teriak di sana.
karena gue juga agak sedikit khawatir kalau gue masuk terlalu dalam ke daerahnya mereka, malah gue yang nggak bisa keluar. Iya, yang lu terperangkap jadinya gitu ya. Iya, Ya karena energinya kan beda ya bang. Maksudnya pada saat Bang Jo ini di sini kuat, ya kalau masuk ke mereka Iya. iya, down. Ah. Apa namanya, kastanya jadi turun. Iya. iya. Akhirnya gue juga nggak mau terlalu ambil resiko, gue teriak-teriakan di situ, gue rusuh di situ kan, sampai ada yang keluar, ada yang nyamperin gue. Makhluknya mungkin kalau bisa dibilang kecil, jadi penguasa di sana itu bisa dibilang cebol bang. Cebol cuma semana sih, seukuran satu sak semen loh. Satu sak semen 60 cm 60 lah ya, ya. setengah meter lah ya. Ya, cuma segitu tuh. Segitu dia nyamperin. Dia dari jauh. Tadi dia cuma dari jauh. Yang datang yang lain kan. Mereka pada berusaha nyerang gitu. Gua nggak yang gimana kan. Gua masih terus diam. Akhirnya dianya nyamperin. Yang kecil itu tuh. Itu juga di luar prediksi gua. Gua kira itu cuma ya gaib-gaib receh gitu kan. Malah itu yang megang gitu. Kroco gitu. Iya, malah yang kecil malah yang megang gitu. Gue juga agak-agak sedikit kaget. Gue bilang, akhirnya gue keluarin itu, ini punya lo nih, gue bilang, ini mau gue balikin, gue bilang. Nah, akhirnya dia diem semua, gue bilang. Tapi sebelum ini gue balikin, gue minta teman gue dilepas, ya kan. Di situ emang gue agak sedikit curang. Gue cuma mau temen gue keluar, gue ambil batunya, gue lempar, gue kabur. Udah gue niatin begitu tuh. Entar yang dicari gue ya nggak apa-apa lah. Yang penting temen gue balik nggak jadi budak di sana. Gue cuma mau begitu kan. Akhirnya dia minta, ya udah sini barangnya. Nggak mau, gue bilang. Temen gue keluarin, batu lu gue balikin. Itu nego agak lama. Mereka udah makin banyak yang datang. Gue tetap kekeh megang ini batu, takutnya kalau udah gue kasih duluan, dia tahu itu bukan barang dia, repot urusan. Gue nggak mau, gue bilang teman gue dikeluarin, akhirnya dikasih apa ya namanya, dikasih, mungkin kalau bahasa gue dikasih gambar ya bang, dikasih gambar, ada teman gue di dalam situ. Gue ngomong sama dia, Ngi, balik ayo. Dia gambarnya, gue nggak tahu dia ada di mana ya, gambarnya dia pas di depan gue panggil, dia denger. Ini lo tahu nggak ini siapa, lo tahu nggak gue siapa gitu, gue bilang kan. Dipanggil gitu kan, iya tolong gue, dia cuma ngomong gitu, tolong gue takut di sini, dia bilang gitu. Ayo pulang sama gue bilang. Dikeluarin teman gue, ini lo gue balikin, kalau nggak mau ini lo gue hancurin nih, gue ancam begitu. Akhirnya kan dia tetap nggak mau kan, akhirnya biar sama-sama enak, teman gue pegang, ini lo pegang, gue nego begitu. Akhirnya dikeluarin, pas dikeluarin mukanya berantakan bang, banyak lebam. Oke. Temen gue itu lebam kayak habis dipukulin. Iya, disiksa. Iya, lebam, banyak bekas-bekas luka di mukanya. Gue mau balik, gue takut. Akhirnya gue pegang dia, gue bilang, dia tetap minta batunya kan, gue bilang tar dulu, gue bilang. Gue juga udah standby inian gue, takutnya kalau gue kenapa-kenapa kan, gue bilang. Akhirnya gue tarik teman gue, batunya gue lempar agak sedikit jauh, gue bawa pulang, jalur gue hapus, rumah Fangi gue bentengin, gue takut dia malah nyari kan, gue bentengin. Akhirnya gue bilang, ini ditidurin di sini, tolong dikelilingin, dibacain Yasin, bacain ayat kursi, kalau bisa ada yang terus sholat di sampingnya, entah sholat sunnah, entah apa, pokoknya banyak di ngajiin. Gue standby di luar. Gue juga pesenin, Bu, kalau emang malam ini jodohnya Fangi, insya Allah sembuh, Bu, kalau gitu. Tapi kalau emang ini nggak jodohnya Fangi, seenggak-enggaknya Fangi udah pulang. Gue udah pesen begitu. Akhirnya gue standby dari jam berapa tuh gue lupa.
Gue sampai di luar, gue ngerokok kan sama adik ipar gue. Di dalam emang terus ngaji, gue denger mereka terus ngaji emang sampai mau subuh, tetap nggak ada apa-apa. Gue kira udah aman ya. Akhirnya gue pamit, bu saya pulang, besok pagi saya ke situ lagi. Karena yang gue khawatirin kan juga habis kayak gitu bukan keluarganya Fangi aja, gue juga punya keluarga bang. Takutnya gue salah sedikit jalur ke keluarga gue kebaca, rumah gue yang berantakan. Akhirnya gue juga balik tidur, gue mimpin Fangi. Gue mimpi Fangi, di situ Fangi balik lagi kayak Fangi yang gue kenal, badannya gemuk segala macam. Dia bilang makasih. Dia bilang makasih. Gue bangun udah jam 10 pagi. Gue ngopi dulu biasa, dikabarin sama adik ipar gue Fangi udah nggak ada. Gue bilang gimana ceritanya. Pas gue balik katanya dia sadar, terus dia kekurangan cairan karena kan nggak pernah makan bang. Dia dibawa ke rumah sakit di daerah Rawalumbu kalau nggak salah. Dia di infus, nggak keburu, akhirnya meninggal. Malamnya disuruh ke sana, gue nggak berani. Di situ yang gue pikirin, Fangi mati gara-gara gue. Lo ya gue nggak tahu, lo tahu nggak, tahu apa nggak rasanya, tapi yang gue rasain itu gue nggak punya keberanian gue datengin keluarga mereka. Apalagi gue tahu susah-susahnya mereka, harus habis uang, harus begadang, harus gimana. Gue cuma bisa kirim WhatsApp aja, gue minta maaf, gue bilang. Dan ibunya, kata mereka ibunya nyariin gue, mau bilang makasih apa, gue nggak sanggup, gue bilang. Maaf, bukannya gue nggak mau ngasih penghormatan terakhir buat Fangi, tapi gue nggak punya keberanian, gue cuma bilang begitu. Yang temen berenam tadi kemana pada saat itu? Semenjak itu gue udah nggak lost kontak. Dan gue jujur masih nyimpen dendam, soalnya gue dendam sama itu gunung, gue dendam sama itu yang ngambil batu. Gue dendam itu karena yang ngambil mereka teman gue yang kemakan. Enggak seharusnya kan begitu kan. Tapi balik lagi, kalau namanya umur kita nggak bisa nentuin. Kalau emang Tuhan nyuruhnya hari ini dia ya dia gitu. Berarti lost contact sama yang 6 orang itu, yang bawa telur ke Kuncen, sama yang ngambil batu itu entah sampai hari ini nggak tahu gitu ya. Sama yang ngambil batu kabarnya. Sampai hari ini gua nggak tahu kabarnya, tapi waktu itu sempet ada yang ngabarin gua udah ada yang mulai gejala kayak Fangi lagi. Kejang-kejang. Berlanjut ya. Karena itu nggak akan habis. Kayaknya sih berlanjut, soalnya kan gua kasarnya waktu itu nipu. Kasarnya nipu, bukan barang asli yang diminta. Feeling gue sih juga lanjut, tapi gue nggak mau nerusin. Temen gue udah nggak ada. Terus efek ke lu nya ada apa gitu mas ya? Kan mereka pasti merasa tertipu dan lu yang terakhir konflik sama mereka. Efek ke guanya beberapa kali emang ada yang datang sekedar kayak apa ya, kayak oh ini rumahnya nih gitu, ada yang kayak begitu. Dan ada juga kejadian waktu itu adik gue tiba-tiba step. Adik gue yang paling gue sayang tuh, yang cewek, itu step jam 3 pagi, harus gue bawa ke rumah sakit itu di Sentosa. Abis itu gue nutup. Selama berapa bulan gue nggak terima orang lain atau nggak terima bantuin ini. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu tuh. Gue nutup, nggak mau. Tapi insya Allah nggak ada sampai yang krusial gitu ya? Enggak. Adik gue aja itu sekali. Siap. Ya teman-teman, jadi makasih Bang Cio. Ceritanya bahwa banyak banget pelajaran Bang di sini. Poin-poin yang penting yang
kita harus paham sih sebetulnya. Pertama, masalah yang katanya pesantren, ya mungkin juga bukan pesantren, dan kalau gue sih yakin itu bukan pesantren. Iya. Yang mungkin ngaku-ngaku mengatasnamakan pesantren mungkin iya, tapi kalau pesantren sesungguhnya kayaknya enggak, karena perilaku di pesantren sangat jauh dari sangat jauh gambarannya gitu. Gambaran pesantren yang selayaknya lah. Ya, jadi tidak mendiskreditkan pesantren atau tidak menyebut pesantren sesungguhnya, tapi ini lebih cenderung ke oknum yang mengaku pesantren untuk menjual jasa atau mencari keuntungan dari orang lain. Poinnya sih itu. Terus kalau buat pendaki, pesan lagi-lagi ya, jaga adab lah. Kalau misalkan pendakian itu kan ada sekarang nggak boleh ngambil sesuatu selain gambar, tidak boleh meninggalkan sesuatu selain jejak, gitu. Apapun itulah gitu. Kita nggak tahu itu barang siapa, itu punya siapa. Setiap daerah punya penghuni masing-masing. Ya intinya kalau merasa bukan hak miliknya ya nggak perlu lah. Ya. Betul, jangan diambil, itu yang pertama. Nggak usah yang aneh-aneh. Betul. Oke, yang ketiga, buat temen-temen yang masih yang mungkin yang nonton dan ngerasa gitu terlibat di dalamnya mungkin. Gua sih cuma nyatain, maksudnya ini nggak akan berhenti bang. Iya. Ini nggak akan berhenti, bukan nyumpahin bang. Bukan tapi buat pelajaran aja sebenarnya sih. Ini nggak akan berhenti. Baiknya kalian cari dan kalian kembalikan di tempatnya, daripada satu persatu nanti seperti itu. Gue nggak tahu kapan, tapi ya, akan seperti itu. Iya, kalau misalnya nonton ya mungkin kita bisa jadi jembatan atau gimana gitu ya. Nggak usah, nggak perlu ya. Kembali aja, oke, siap. Jadi ya pokoknya kembaliin lah. Ya. Pokoknya kembaliin, pokoknya balikin lu, jangan sembarangan lah ngambil barang. Emosi nih gue nih. Emosi sih sebetulnya, karena gini, ya tadi yang Bang Jo bilang masuk ke dunia mereka itu sebenarnya ada istilah lompat sukma bang. Kalau di dunia keilmuan, nanti lu yang lebih paham lah. Ya maksudnya kita bisa berpindah, bukan ruh ya, tapi sukmanya bisa berpindah untuk bisa melihat sisi lain atau dari dunia lain, dari dunia jin kah, dunia siluman kah, segala macam. Dua dimensi yang lain. Jadi dia itu bisa pindah atau bisa keluar dengan maunya dia untuk bisa melihat, atau dia bisa pindah karena dia diambil untuk dijadikan budak atau apapun. Contohnya nanti akan gue ceritain di Salak. Hampir mirip, cuman di Salak itu plus fisiknya, karena memang gampang banget diambil di sana. Itu kayak Bang Jo bilang, mukanya dia bengep-bengep, ya memang karena emang disiksa dia di situ. Sampai kapanpun dia nggak akan sadar dan dia nggak akan meninggal. Sampai si sukmanya itu juga sudah benar-benar tidak berdaya di sana gitu. Dalam artian sudah mati juga gitu sukmanya. Baru dia benar-benar meninggal juga di sini. Nah, terus tadi kalau misalkan pertanyaan Bang Epe bahwa kenapa sih Bang Jo-nya udah mulai diganggu atau tidak? Sedikit sih, karena Bang Jo bilang tadi sudah menghapus jejak. Mereka tuh sangat apa ya? Kalau bicara navigasi jago bang. Maksudnya jagonya tuh gini. Dia jago mencari jejak. Mereka jago dengan mencari pemahaman mereka lah ya. Iya, dengan pemahaman mereka. Dan kalau misalkan entah itu bau, entah itu jalur, entah itu energinya Bang Jo ini bisa diserap sama mereka. Jadi dalam artian pada saat mereka berpapasan dengan Bang Jo, dengan berinteraksi dengan Bang Jo, si makhluk ini bisa dengan gampang nemuin dia kalau dia nggak hapus jejaknya. Jadi emang kalau memang sudah dihapus ya, ada pun yang paling kuat dari mereka yang datang bisa melihat, tapi yang lainnya nggak bisa, hanya beberapa aja sih. Soalnya kelihatannya levelnya tinggi bang. Ya bisa dibilang kayak gitu, levelnya tinggi. Gitu sih bang. Jadi mungkin kapan-kapan kita bahas tentang tingkatan-tingkatan kali. Tingkatan makhluk. Udah biarin itu, biar yang lain aja bang. Kita bukan ranah kita ya. Bukan, kita mau belajar naik gunung aja. Siap. Ya pokoknya buat teman-teman pendaki apapun itu, bukan hanya pendaki lah, siapapun itu lah ya. Kalau bukan haknya tolong jangan diambil. Iya. Merasa bagus, suka ya cukup melihat aja. Jangan dibawa pulang apalagi memiliki. Iya. Terus juga kalau misalkan ada yang dengar sebagai gantinya bawa telur, bawa ayam, bawa apapun itu keluar dari din. Menurut gue ya. Ya, secara keilmuan agama ya bang, secara agama. Tapi kalau misalkan secara keilmuan
umum, ya itu juga sebagai dealnya. Itu Jadi kalau deal. misalkan abang ada kontrak kerja segala macam, tanda tangan di atas materainya itu. Iya. Jadi pada saat kita memberikan syarat apa yang dia minta, Iya. ya sudah, berarti sudah deal nih. Iya. Gitu kan. Nah, nanti si almarhum itu tuh kalau sudah begitu kayak orang gila, Bang. Sebetulnya sukmanya ya bukan si temannya Bang Jo ini, sukmanya ya makhluk lain, siapapun yang Diganti silih berganti masuk. Kalau misalkan abang sekarang lihat orang gila, kalau orang-orang yang punya pengetahuan atau punya ilmu lebih, itu isinya bukan dia, entah itu isinya jin apa. Iya, benar-benar. Makanya orang gila itu mau makan sampah, mau makan apa, nggak akan pernah sakit, Bang. Nggak mati-mati. Karena memang bukan mereka isinya gitu. Nah, kemana sukmanya? Ya di situ tadi, entah dijadiin budak. Apakah itu diambil? Belum tentu juga. Ada juga yang mereka melakukan belajar mengenai keilmuan pindah sukma. Begitu dia pindah, dia nggak bisa balik. Dia ketahan ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harusnya kalau memang mau belajar ya carilah guru yang benar gitu kan. Terus fungsinya juga buat apa kan gitu. Benar. Jadi Cuma tambahannya itu jangan pernah mengikuti apa mau mereka. Sepakat ya, ya dengan? Sepakat. Oke, sepakat ya. Sepakat. Oke, siap. Itu aja sih. Kita punya agama, Punya rule, punya agama. Jadi ngapain kita patuh sama Dan setan, kedudukan sama mereka jin? itu di bawah kita. Di bawah jauh. manusia, benar. Kita manusia ya, kita jauh lebih tinggi derajatnya dibanding Siap. mereka. Gitu Oke. aja sih. Kalau bicara tadi gue bilang fase secara Bang Jo ini masuk ke dunia jin itu dia akan di bawah, bukan secara derajat Bang, tapi secara kemampuan iya, ilmunya yang tempat tuh. yang bukan selayaknya tempat tuh di sana gitu kan. kekuatannya kan berkurang. Iya. Tapi kalau pada saat mereka yang datang ke sini, Bang Jo lebih stronger, lebih berkuasa. Jadi buat analoginya kalau misalnya lu saat lu di bawah ada kolam renang gitu ya, lu berendam di situ gitu ya. Iya, betul. Jadi lu kemampuan bertahan hidup di bawah air bagaimana gitu kan? Berkurang. Beda dengan lu kemampuan lu di atas Jatuh. air gitu. Jadi bukan dunia lu lah. Bukan gitu. dunia, beda tempat lah. Manusia bukan ikan lah ya. Ikan juga kalau di darat mati lah dia. Iya, Sama seperti kita juga kalau lagi di laut sekuat-kuatnya kita ya kalah sama ikan teri. Gitu, bener sih. Analogi aja sih. Analoginya kayak Siap. Sip. Ya teman-teman, Bang Jo terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang. Bang Ya. Awe, Bang Epe ini. Epe. Yang jenggotan Epe. Ya, siap. Enggak jenggotan lu. Jenggotan dikit. Dikit ya. Itu juga minggir. Mungkin Terus apa lagi? Bang Jo ada pesan-pesan tambahan atau mungkin Oh iya, mungkin ada Bang Jo yang mau disampaikan buat teman-teman. Ya, kalau pesan gua sih kita harus lebih sadar aja. Kita hidup nggak sendiri kan. Kita hidup berdampingan, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Toh kita sendiri juga nggak mau diperlakukan yang aneh-aneh juga sama orang kan. Betul. Jadi harus saling sadar aja, sadar alam. Siap, saling menghargai lah ya. Ya. Jaga adabnya, adat istiadat seperti apa. Tentunya semuanya dilandasin sama agama ya Bang ya. Takwa Insyaallah. kita sama Allah segala macam, percayaan kita, ibadah kita. Poinnya sih itu. Ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari Samawi Adventure. Jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe dan share-share video kita ya Bang. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.